Makasih Mas Ramudhani. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Bapak Ibu fasilitator, Bapak Ibu ini penggerak ya. Saya suka sekali kalau ketemu teman-teman ini. Sebenarnya saya rindu sekali kalau Enggang Benuanta itu. Sudah beberapa hari ini kita nggak bisa masuk saya karena pas ada kegiatan. Mas Eri ya dan kawan-kawan ya, banyak sekali di sini adalah orang-orang yang sudah mengambil pilihan untuk mendedikasikan pada pendidikan, dan saya berbahagia mudah-mudahan makin banyak nanti teman-teman yang memberi kontribusi ya. Jadi kita ini hadir memberikan sumbangan kepada orang lain. Inilah yang kita sebut dengan kebermanfaatan ya. Kebermanfaat atau keberkahan. Jadi kalau bisa nanti pendidikan kita di Kalimantan Utara ini harus makin banyak melahirkan orang-orang yang berkontribusi. Ya, orang yang urun, orang yang nyumbang, bukan orang yang menjadi beban. Meskipun hanya sekedar senyum atau mungkin kelembutan kata-kata atau sekedar menghibur gitu ya. Itu tidak apa-apa daripada senyum aja enggak gitu. Ngomongnya juga kasar misalnya. Ya ini harus kita jauhi. Di dunia pendidikan kita harus kita jauhi. Dan saya mengajak makin banyak nanti orang-orang yang lebih peduli, nggak usah berpikir meskipun sekecil apapun kalau itu nilai kebaikan ya, dan Bapak Ibu semuanya berpikir untuk memberikan kebaikan, saya percaya nanti akan menjadi kekuatan yang besar. Dan karena itulah saya terus mendorong kepada teman-teman ya, Mas Eri, Mbak Ani dan kawan-kawan semuanya ya, yang nggak bisa saya sebut satu persatu, banyak sekali. Dan ini terus ya Enggang Benuanta untuk terus digelorakan. Dan saya berharap teman-teman untuk bisa membantu ya sekolah-sekolah ya, karena tidak semuanya bisa terlibat di sini. Kalau yang sudah ikut di Enggang Benuanta, saya sebenarnya sudah tidak perlu lagi untuk menyampaikan motivasi atau apapun itu karena sudah termotivasi. Tapi saya ingin menyampaikan ini agar Bapak Ibu juga bisa menyampaikan ke teman-teman yang lain gitu, yang meneruskan yang nggak sempat ikut di Enggang Benuanta. Ya, kita punya mandat utama untuk melakukan transformasi pendidikan, di mana kita kembalikan lagi ya fungsi satuan pendidikan itu untuk pengembangan peradaban. Jadi Bapak Ibu semuanya itu harus menjadi bagian dari orang-orang yang membangun peradaban, sehingga nanti akan tumbuh menjadi komunitas atau masyarakat yang by design, yang direncanakan. Ya, masyarakat yang direncanakan. Sekolah itu masyarakat yang direncanakan ya. Jadi yang kita inginkan kalau kita bermasyarakat itu seperti apa sih? Orang-orangnya yang santun, hormat. Ya kita didik anak-anak kita untuk menjadi orang-orang nanti yang kembali ke masyarakat itu menjadi orang baik gitu. Apalagi misalnya berpikirnya tuh kritis supaya nggak mudah dibohongin orang. Ya kita latih anak-anak supaya memiliki kemampuan kritis gitu ya. Lalu dia memiliki pemahaman terhadap hukum alam. Hukum alam itu hukum kausalitas ya. Yang ini sudah menjadi kodrat. Ada hukum sosial. Misalnya kalau kita itu sering menyakitin orang, nanti akan dibenci orang. Gitu. Maka jangan jadi orang yang suka menyakitin orang, supaya nggak dibenci orang. Kalau kita suka nolong orang, nanti akan disenangi orang. Gitu. Nah, jadilah orang yang seperti itu. Gitu. Ini hukum sosial. Kita bisa melihat dalam komunitas masyarakat yang ada itu. Ya, ini hukum sosial. Kita nggak boleh melawan kodrat. Kalau kita mau melawan hukum sosial, kita akan tertolak oleh sosial. Sama seperti di dalam hukum alam juga begitu. Kalau naik mobil atau naik motor, ketika nikung kurangi kecepatan. Itu sudah ditulis itu, kurangi kecepatan, jalan nikung. Ya, kalau tidak mengurangi kecepatan, namanya kita melawan hukum alam. Ya, kitalah yang akan terlempar oleh alam karena kita nggak selaras dengan hukum alam. Kita nggak selaras dengan hukum sosial, kita akan terlempar dalam lingkungan sosial. Ya gitu, seperti itu. Nah kita mau didik anak-anak kita untuk bisa seperti itu. Nah kemudian juga mari Bapak Ibu kita dorong ya, kita gairahkan agar satuan-satuan pendidikan kita itu menjadi tempat-tempat yang nyaman, aman, dan menyenangkan.
terutama guru-gurunya itu harus menjadi seorang pembelajar. Dan kita nggak perlu repot sekarang ini konten-konten materi pelajaran yang terkait dengan membangun transformasi pendidikan, ya itu sudah tersedia di platform Merdeka Mengajar. Dan saya nanti minta kepada teman-teman ya seperti kapten, ko-kapten, duta rumah belajar. Ini kan kami mendorong ya agar setiap satuan pendidikan itu ada agen penggerak. Ada agen penggerak. Kami sudah minta kepada dinas, nanti dinas akan melibatkan pengawas dan pengawas akan minta kepada kepala sekolah dan agennya, satu orang lah agen penggerak di satuan pendidikan. Dan nanti agen-agen penggerak ini kita bantu Bapak Ibu ya, kalau dia tidak bisa masuk di platform Merdeka itu seperti apa dibantu. Nggak harus semuanya guru, maksud saya setiap sekolah minimal satu orang. Nanti sekolah itu kalau 1 minggu sekali ada momentum minimal 2 jam lah atau 2 jam lah 1 minggu itu digunakan untuk komunitas belajar, untuk belajar PMM. Kalau satu saja dari setiap sekolah itu satu saja, nanti dipasang di LCD belajar bareng-bareng, nanti pekerjaannya itu diupload oleh agennya. Cukup agennya saja nggak masalah. Kalau seandainya di sekolah itu banyak yang mau semuanya bisa buka platform mereka malah bagus. Tapi minimal kalau tidak itu satu agennya, sehingga kita akan menghitung bahwa semua sekolah itu ada agen penggerak yang aktif di platform Merdeka Mengajar. Sehingga kalau kita menghitung dengan representatif, kita akan mengatakan 100% sekolah-sekolah di Kalimantan Utara itu sudah aktif menyelesaikan topik-topik pembelajaran. Itu bisa, nggak apa-apa. Karena yang diinginkan itu sebenarnya bukan semua guru lalu aktif di platform Merdeka Mengajar, tapi nggak pernah terjadi proses belajar bersama. Tidak terjadi proses komunitas belajar yang reflektif. Itu malah nggak bagus. Jadi satu pun nggak apa-apa, asalkan satu nanti dipaparkan belajar bareng-bareng gitu ya. Belajar bareng-bareng, selesaikan topik per topik setiap minggu. Minggu ini topik apa, minggu ini topik apa, minggu ini topik apa. Nah, nanti meskipun kita kalau dihitung dari jumlah guru tidak 100%, tapi saya mau katakan kalau dihitung satuan pendidikan kita harus katakan 100%. Nah, maksudnya semua satuan pendidikan ada agen penggerak yang sudah aktif melakukan pembelajaran di sekolahnya masing-masing melalui komunitas belajar untuk mempelajari platform Merdeka Mengajar dengan menyelesaikan topik per topik secara tuntas. Ini yang nanti kita dorong ya Bapak Ibu semuanya, kita dorong tapi dibuat suasananya yang menyenangkan, yang menggembirakan supaya tidak stres. Ya, mengajar itu sebenarnya tidak identik dengan kekerasan atau kedisiplinan ya. Disiplin ya tetap penting ya, tapi kita bangun kedisiplinan itu menjadi habits, menjadi kebiasaan yang menyenangkan gitu loh, bukan sesuatu yang ditakutkan atau sesuatu yang jadi berat gitu loh. Jadi kalau misalnya ramah dengan orang itu ya sudah habit saja, terbiasa gitu. Lalu menaati peraturan lampu merah berhenti itu ya sudah habit saja dan enjoy gitu. Jadi semuanya akan dilakukan dengan perasaan yang nyaman, senang gitu, nggak ada yang merasa tertekan gitu ya. Belajar tuh ya seperti enjoy saja, habits menjadi habits ya. Nah, gitu. Tapi kalau semuanya dirasakan sebagai tekanan, sebagai target-target ya nanti menjadi tidak nyaman. Buat aja ini seperti hiburan ya. Jadi sekolah itu bersenang-senang, komunitas belajar itu bersenang-senang. Kita hari ini kita mau bersenang-senang tapi belajar gitu loh. Ya, wajahnya itu jangan sesuatu gini. Anak-anak perhatikan ya, ini pelajaran sulit. Nggak boleh ngomong begitu, nggak ada yang sulit. Anak-anak ini pelajaran, harus terlanjur ngomong sulit, udah salah. Ini sulit tapi ini bisa dikerjakan gitu. Ini sulit tapi mudah. Gitu. Pokoknya yang menyenangkan. Karena sebenarnya otak kita ini terprogram yang disebut dengan linguistic program itu ya. Itu sebenarnya otak kita akan memprogram tindakan-tindakan kita. Maka gunakan ya dengan bahasa-bahasa pikiran ya. Namanya apa itu neurolinguistic program ya. Neurolinguistic program itu otak kita itu bisa diprogram dari kata-kata kita. Maka semuanya bilang anak-anak nggak usah khawatir. Ini tidak ada yang sulit. Ini menyenangkan. Ini mudah. Begitu ya.
Ya memang sebenarnya semuanya mudah, ya, karena kan hanya kebiasaan, hanya habit saja. Orang yang biasa bekerja keras itu yang nyaman-nyaman aja, nggak ada yang habit seperti hobi dia. Jadi ada orang yang bekerja itu hobi, saya bekerja itu hobi, misalnya begitu. Ya itu yang namanya apa itu workaholic itu dia nggak tersiksa, malah dia nyaman sekali gitu. Nah kita buat nanti kayak begitu ya. Pokoknya semuanya itu dibuat, belajar itu menyenangkan, belajar itu membahagiakan, tidak ada kekerasan, tidak ada target-target, kalau nggak bisa ya dibantu. Semuanya kita ingin memberikan dukungan kepada teman-teman kita ya, teman-teman kita. Nggak usah khawatir Bapak Ibu, ini karena bukan materi, jadi kalau bukan materi itu tidak akan pernah mengalami kelangkaan. Bapak Ibu itu ngajarin orang sebanyak apapun, materi Bapak Ibu tidak akan berkurang. Bapak Ibu itu tersenyum kepada siapapun, senyum Bapak Ibu tidak berkurang. Bapak Ibu itu bersabar kepada siapa saja, sabarnya tidak pernah habis ya. Pokoknya yang bukan materi nggak pernah mengalami kelangkaan. Makanya terus saja kembangkan ya. Nah, gitu. Ini saya kira itu Bapak Ibu sekalian, dan sekali lagi terima kasih sama Bu Ani dan Pak Ari, kawan-kawan semua yang nggak bisa saya sebut satu persatu, tapi saya masih melihat konsistensi Gang Benuata ini luar biasa ya. Ya, mari kita ajak makin banyak ya teman-teman untuk menularkan kebaikan-kebaikan pada orang-orang yang ada di sekitar kita, supaya orang di sekitar kita itu merasakan manfaat atas kehadiran kita. Ini yang paling penting ya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, ini yang paling penting di dalam dunia pendidikan ya, harus melahirkan orang-orang yang bermanfaat bagi dirinya sendiri dan bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Saya kira demikian, dan dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka kegiatan kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan niat baik kita, pertemuan kita ini diikuti dengan hidayah ya, supaya memudahkan kita bekerja, memudahkan kita menerima hal-hal yang baik, dan kemudian menjalaninya kebaikan-kebaikan itu dengan perasaan senang dan gembira. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Gum Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.